Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Maulana dari Universitas Kuningan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini Ihsan akan melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat, yaitu mewawancarai perangkat desa untuk menggali potensi apa saja yang ada di Desa Cijagamulia. Langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, Bapak. Nama saya Yayat Hidayat selaku Kasih Pelayanan Desa Cijagamulia. Dan saya sendiri Ade Wijaya selaku Sekretaris Desa Cijagamulia. Kalau saya, nama saya Ade Herbiansyah selaku Kasipom Desa Cijagamulia. Ya, itu dia untuk nama-nama yang sekarang yang mau saya wawancari. Langsung aja untuk pertanyaan pertama, apa sih yang ada apa sih yang ada di Cijagamulia untuk potensi yang ada dikembangkan di Desa Cijagamulia ini? Ya, baik. Untuk potensi itu sendiri terdiri dari, kalau saya bagi jadi dua, ya. Potensi alam dan potensi manusia itu sendiri gitu ya, secara garis besarnya. Yang paling penting itu adalah potensi dari manusia itu sendiri. Ya. Seberapa apapun potensi yang ada di sebuah lingkungan, sebuah desa, kalau potensi manusianya itu di bawah itu atau rendah, saya kira tidak akan tergali. Tapi yang paling penting itu adalah sumber daya manusia itu sendiri. Yang ada di Cijagamulia itu sebetulnya banyak sekali potensi-potensi yang tergambar dalam potret desa, ya, segala macam ada gitu. Dan jangankan yang terwujud ya, sampah pun kalau diolah oleh sumber daya manusia yang ada, itu akan menjadi sebuah potensi. Iya, betul ya. Gitu. Barangkali yang lain tambahan itu garis besar nanti kira-kira apa saja nih yang ada di Cijagamulia yang bisa dijadikan potensi yang bagus. Ya, jadi untuk dari Pak Yayat ada dua ya, yaitu sumber daya besar dulu ya, sumber daya manusia dan potensi alamnya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Ya, baik. Saya setuju dengan pernyataan dari Pak Kasih Pelayanan tadi. Jadi memang kalau kita bagi klasifikasi ada dua, yaitu sumber daya manusia atau SDM-nya, potensi SDM-nya, kemudian ada juga potensi yang terwujud daripada alam itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat sebelum berkomentar terkait dengan potensi, bahwa Desa Cijagamulia ini merupakan desa pamekaran, sehingga tentunya hal ini yang membuat kami di pemerintahan desa untuk bekerja keras. Karena biasanya ketika desa pamekaran itu yang terpisah dari desa induk, kita harus menunjukkan berbagai macam potensi, bahkan prestasi-prestasi yang harus kita lakukan, kemudian usaha yang harus kita lakukan untuk menggali potensi tersebut. Ini memang harus bekerja keras, dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang selama 30 tahun desa kita itu sudah berpisah daripada desa induk atau pamekaran itu, dan sekarang bisa terlihat dari baik itu potensi SDM-nya maupun potensi daripada alamnya sendiri, gitu ya. Jadi ada peningkatan daripada desa induk itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya bahwa Cijagamulia itu ada desa pamekaran, yaitu dari desa Ciomas. Nah, tadi juga Pak Ulis juga menyebutkan bahwa sumber daya manusia adalah sangat penting untuk suatu
desa dan juga ada potensi alam tersebut. Nah, mungkin untuk potensi alam tersebut bisa dikembangkan nantinya melalui kayak pariwisata mungkin ya nantinya ya seperti itu ya. Nah di sini banyak sekali sih potensi alam yang secara ini Allah berikan kepada khususnya umumnya kepada Indonesia, khususnya lagi kepada Cijaga Mulia mungkin sawah itu potensi ya, kemudian pertanian, kemudian apa tuh pasir, kemudian banyak kolam, kemudian lagi banyak apa tuh itu sebenarnya apa irigasi juga itu kan potensi kalau kita kreatif itu bisa dijadikan misalkan budidaya ikan biasa salah satunya. Kemudian potensi lagi kita punya gor olahraga yang mungkin menjadi ajang sebuah apa event gitu bisa itu mungkin Mbak Polis namanya. Baik, secara gambaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasipal dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mendukung potensi-potensi yang tadi sudah disebutkan adalah di dalam perencanaan, karena di desa itu ada RPJMdes, kemudian ada RKPdes melalui musyawarah desa, dan hal-hal yang tadi disampaikan itu sudah kita masukkan ke dalam RPJMdes di dalam sebuah perencanaan, sehingga nanti diharapkan potensi-potensi yang ada di desa Cijaga Mulia ini bisa berkembang. Salah satunya adalah tadi disebutkan di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata, pemerintahan desa Cijaga Mulia juga sudah memiliki rencana besar untuk membangun sebuah pariwisata atau wisata desa, sehingga nanti diharapkan wisata desa ini menjadi ajang daya tarik bagi wisatawan ataupun dari warga luar untuk melihat keindahan di desa Cijaga Mulia. Sedikit dikasih bocoran terkait dengan planning besar terkait dengan pariwisata desa itu adalah sekarang sudah mulai dibangun ada sarana olahraga yang saat ini juga sudah mulai digunakan oleh anak-anak muda, karena di desa Cijaga Mulia ini kita tidak memiliki lapangan sepak bola, sehingga kita membuat lapangan futsal. Ya, di sana nanti kita akan membuat desain terkait dengan pariwisata desa. Akan ada nanti jalan lingkar melalui trek lari ataupun sepeda. Kemudian nanti juga di pertaniannya nanti kita fokuskan di wilayah tersebut. Kemudian potensi perikanan juga alhamdulillah anak-anak muda, para petani muda di kita ini sudah lama untuk membuat suatu kelompok yang di sana lebih ke budidaya perikanan, sehingga upaya dari pemerintahan desa mendukung para pemuda, para pelaku budidaya ikan itu untuk mengembangkan potensi yang ada di desa Cijaga Mulia. Nah, wah, banyak sekali ya potensi di desa Cijaga Mulia ini. Bahwa bisa disimpulkan bahwa di sini ada potensi pariwisata, potensi perikanan, pertanian, dan juga banyak yang lainnya. Nah, mungkin cukup itu aja ya. Nambahin satu lagi ada untuk potensi sumber daya manusia itu yang di Cijaga Mulia walaupun kecil sekarang sudah banyak mencetak sarjana itu salah satunya lah. Mudah-mudahan menjadi cikal bakal untuk kemajuan desa maju daripada desa-desa yang lain. Nah, mungkin tadi ada tambahan, yaitu dari sumber daya manusia tersebut di desa Cijaga Mulia ini sudah menghasilkan atau akan menghasilkan sarjana-sarjana yang ada di dalam desa tersebut, dan juga ini suatu kebanggaan desa
Cijaga Mulia untuk meningkatkan desa Cijaga Mulia ini, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya wawancaranya, karena ini tadi sudah sudah tahu sekali, sudah lengkap sekali untuk potensi-potensi yang ada di desa Cijaga Mulia ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih Bapak untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya, sedang rapat atau sedang apa ya. Mungkin izin tutup, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.